Kitab yang kedua, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salat tauhid. Ini masih masalah iman. Dari kitab Sahih Bukhari, bab yang ke-8 dari Sahih Bukhari, babu halawatil imani, bab manisnya iman. Bab manisnya iman. Kalau kita berbicara tentang rasa, itu ada beberapa rukunnya. Ya. Engkau pa dinung, kata potom minung, magalo pa papin na din to minung kaya, nah ini harus terkumpul ini. Kalau tidak, maka rasa itu tidak bisa dia dulu peneding. Ya, Pak namogol lah, ya kau mapai matu cigoro tak, ya atau majapapin na dita itu akan terasa pahit juga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, salasun, ada tiga orang. Man kunna fihi, barang siapa kunna tiga hal ini. Ya, kana kanu kanat kanata kunna. Domirnya itu hunna. Kunna, ya. Barang siapa yang tiga ini fihi, berkumpul padanya, ada pada orang itu, wajada halawatal imani, maka dia telah mendapatkan manisnya iman. Masya Allah, ya. Jadi iman itu ada rasanya manis, ya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana orang bisa merasakan manisnya iman? Bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya. Kalau kita bertanya sampai sekarang, di pegasa di peneding, apa itu iman? Ya, berarti belum melewati ini. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selainnya. Ya. Dan ini bukan cuma ucapan, tapi dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan pekerjaan rumahnya. Kalau pakaiannya robek, beliau jahit sendiri. Beliau memerah susu untuk dirinya. Beliau mengurus dirinya di rumah. Tapi ketika tiba waktu salat, seperti diriwayatkan dalam hadis itu dikatakan seperti dia tidak kenal anggota keluarganya. Berarti dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada selainnya, daripada keluarganya, daripada anak dan istrinya. Ya. Itu yang pertama. Kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman ketika kita belum bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kalau kita masih mencintai misalnya ya harta daripada Allah dan Rasulnya, belum dipah. Begitu pula apalagi manusia. Ya, ini masuk juga dalam pembahasan akidah, tauhid. Yang membuat orang itu berpaling dan kemudian dia itu melakukan kesyirikan mapat dua, itu karena terlalu cinta terhadap dunia. Cinta kepada nen najai alena, takut sakit, ampamparanga ka tong kepengaruana, ya. Manutoni tak pengaruan makukue, pengaruh bubunge ya rega batang-batangnya biasa telo manuk kampo pa makukunye biar telum ayam ras ditoni. Turun seleranya. Biasa tuh manuk kampo pa ya kalau kaki di bubunge. Ayam kampo makuku yang ketona ayam. Turun seleranya. Masuli ke pamelinan ya manuk kampung. Merajin diruntuk. Allahu Akbar. Jadi
Ya, di situ hal-hal yang bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Cinta kepada dunia, ya. Kemudian dia pergi maka kutana, bagaimana hal-hal yang bisa mempercepat orang kaya dan seterusnya. Dia jual akidahnya. Wa ayyuhibbal mar'a, yang kedua, dan bahwa dia mencintai seseorang. Nah, tadi dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Melebihi dari segalanya. Jangan dibalik. Dia cinta perempuan, apa maka aku mencintaimu lebih dari apapun. Wah, elok-elok. Ya. Oh, dia naruntuk manisnya iman. Ya, karena dia mencintai pacarnya lebih dari apapun. Di sini yang kedua, dan kalaupun dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yakko mapujiwi nasabah Allah Ta'ala. Dan itu bukan ucapan, bukan ucapan saja, tapi dengan perbuatan. Ya. Karena banyak juga begitu modus-modus, maka ada ukhti uhibbuki fillah. Ya. Saya mencintaimu karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Nah, ya, jalan sama-sama, ya. Belum halal. Mencintai karena Allah itu berarti kita menjaganya, ya, menjaganya dalam doa, ya, menjaganya dalam doa. Dan kalau berdoa ya. Ini pelajaran. Kalau berdoa jangan minta orang, minta sifat. Ya Allah, pertemukan saya yang begini, yang begini, yang begini. Jangan, ya Allah jodohkan saya sama si ini. Minta sifat lebih baik daripada minta orang. Ya. Sebab orang belum tentu bagus sifatnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Yang kedua, dia mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya ko dipuji anak ta patuntu ipat di sengang agama. Ya ko dipuji waram parata, misalnya simpan di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agi-agi dipuji. Kalau kita mencintai sesuatu selalu ikat dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, bahwa dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukdhafa fin nari, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api, ke dalam neraka. Ini tiga untuk bisa mendapatkan manisnya iman. Dan ya, poin yang paling penting itu memang hati. Nah, sebabnya makin ding hati. Jadi dari awal dia mengatakan lepaskan semua kecintaan dan gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sebab hati makin eding. Kemudian cinta itu ada tandanya, bukan hanya pengakuan. Itu tadi dari awal saya katakan bahwa untuk merasakan sesuatu nanti ada orang yang minum, dinupa. Napa di peneding? Aku di pelenda apa kowe? Dia di peneding, dinupa apa kowe? Napa di peneding? Ya. Kemudian engkau meto pecenina. Ya kemudian mencening. Memang dia harus melakukan ibadah, perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Dan hatinya harus bersih. Sebab ini yang merasakan. Sebab ini yang merasakan. Nah, ini yang belum kita koneksikan sehingga kita belum merasakan. Hati belum bersih, ibadah belum dilaksanakan, perintah Allah belum dilaksanakan, larangan Allah belum kita tinggalkan, lalu kemudian kita ingin ketenangan, ya, keikhlasan dalam beribadah, itu memang susah. Dikoneksikan semua, dihubungkan semua, baru kemudian kita akan nyaman di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tiga ini yang bisa kemudian membuat seseorang itu merasakan manisnya iman. Ya, masuk waktu. Kita kembalikan ke moderator.